wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Oke, video ini adalah kelanjutan video sebelumnya, seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, pertemuan-pertemuan yang lalu. Di dalam satu kali pertemuan kita ada dua topik, dan karena minggu ini adalah minggu terakhir sebelum teman-teman melaksanakan ujian, sebelum teman-teman melaksanakan UTS. Maka topik yang pertamanya adalah saya sedikit mengulang lagi nih materi yang udah saya kasih ke teman-teman di sebelum UTS kemarin. Dan di topik yang kedua ini saya akan memberikan kisi-kisi atau lebih tepatnya saya akan memberikan contoh soal yang akan teman-teman hadapi di minggu yang akan datang ya. Jadi teman-teman, minggu depan itu teman-teman akan menyelesaikan 25 soal ya. Ada 25 soal pilihan ganda. Semuanya adalah pilihan ganda. Jadi teman-teman hanya tinggal memilih jawaban mana yang paling tepat. Pilihan ganda atau multiple choice. Nah, kemudian dari 25 soal itu ada 3 bagian soal, dalam arti ada soal mudah, ada soal sedang, dan ada soal yang sulit. Jadi bertahap ya teman-teman ya, bertahap, ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Nah, untuk soal yang mudah itu ada 15 soal, soal sedang ada 5 soal, dan terakhir soal sulit ada 5 soal. Nah, teman-teman kalau misalnya akademik tidak mengganti ya, maka soalnya dari 25 soal itu kalau tidak diganti, maka dari nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu adalah soal yang mudah, nomor 16 sampai dengan 20 adalah soal sedang, dan terakhir nomor 21 sampai nomor 25 adalah soal yang sulit ya. Nah, teman-teman secara garis besarnya saya akan banyak memberikan text reading karena pada saat kemarin juga saya memberikan text reading untuk teman-teman. Saya memberikan text reading dalam 2 file ya. Saya sudah memberikan text reading 2 file PDF yang itu dua-duanya adalah jurnal. Saya akan mengambil banyak dari situ untuk kalimat dan untuk teksnya. Jadi di nomor 1 sampai dengan nomor 15 di bagian soal yang mudah saya mengambil teksnya dari 2 teks tersebut ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman baca-baca, teman-teman pelajari supaya nanti mudah. Oke, nah kemudian di bagian yang pertama itu teman-teman ya, ini saya berikan contohnya. Nah, di bagian yang pertama itu sebenarnya nanti karena nanti di soal itu tidak bisa show satu teks ya teman-teman ya. Jadi nanti ini seakan-akan gitu ya, sebenarnya teks ini nih teman-teman. Sebenarnya teks ini, nah terus teman-teman mencocokkan gitu ya. Tapi karena nanti pada soal itu tidak bisa dalam satu teks tersebut, jadi nanti saya dibikin jadi 5 soal nih teman-teman. Kalau teks sebelumnya itu sebenarnya di teks itu ada 6 atau 7 kalimat gitu ya. Nah, tapi saya akan mengubahnya jadi 5 soal ya. Jadi ada 5 soal, ada 5 kalimat yang nanti harus teman-teman pilih nih mana yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 soal, 1 sampai 5 itu 5 soal, dan ABC-nya ini sama teman-teman karena sebenarnya itu dari mencocokkan tapi diubah dalam bentuk pilihan ganda ya. Itu seperti yang classifying, identifying, apa yang titik-titik ini? Ya, betul, ini adalah using. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman kita ke bagian part of speech ya. Teman-teman kan di dasar yang pertama itu menentukan part of speech. Nah, tapi part of speech saya hanya membatasi di bagian noun, verb, adjective, dan adverb. Jadi nanti dari teks yang 2 file tadi itu saya akan meminta teman-teman untuk memilih di dalam kalimat itu mana verb gitu ya, beda lagi kalimatnya, mana yang adjective atau sama, mana yang noun misalnya. Nah, kalau di nomor 2 ini ditanyakan mana yang verbnya, kira-kira mana verbnya teman-teman? Ya, betul, verbnya adalah studied ya. Kemudian, nah kalau yang di sini ditanyakannya adalah noun, yang mana nounnya? Ya, betul, nounnya adalah machine learning method ya, begitu teman-teman. Nah, kalau yang ini ditanyakan yang mana yang jadi adjektif dari kalimatnya? Oke, betul. Bisa jadi difficult, bisa juga kompleks ya. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ini sama. Nah,
Kemudian setelah bagian part of speech, teman-teman akan ditanyakan juga tentang English sentence pattern. Jadi teman-teman diminta untuk menentukan dalam sebuah kalimat mana yang subjek, mana yang objek, dan mana yang subjek, mana yang predikat, dan mana yang objek. Kebetulan di kalimat ini ditanyakan mana yang jadi subjek, ya. Mana yang jadi subjek? Betul, C yang jadi subjek adalah classifying or identifying an object from an image or video has been widely studied. Jadi kalimat ini lumayan panjang ya teman-teman ya. Nah nanti di soal teman-teman akan diminta juga mana predikat dan juga mana objeknya. Kan ini hanya contoh soal ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu di dalam nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu ada 2 atau 3 soal teman-teman diminta untuk menentukan sinonim dan teman-teman diminta juga untuk mengartikan satu kata ke dalam bahasa Indonesia yang pastinya disesuaikan dengan teks. Seperti ini diminta untuk mencari sinonim, maka sinonimnya yang adalah operating ya. Oke. Nah, kalau yang ini ditanyakan tentang si Indonesian meaning-nya itu. Yang apa yang ini? Ya, menggunakan. Oke, betul teman-teman. Nah, kemudian di bagian yang sedang gitu ya, kita beralih ke bagian yang sedang. Ini teman-teman diminta untuk melengkapi sebuah kalimat berdasarkan simple present dan simple past tense. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya dalam mengerjakannya karena ini sudah naik tingkatannya jadi soal yang sedang. Dan nanti di dalam soal saya banyak meminta keterangan waktu juga nih teman-teman. Jadi teman-teman tolong hati-hati kan kalau kalimat ada keterangan waktunya maka kita bisa menunjukkan ya dia bentuknya present atau dia bentuknya past tense. Nah, kalau ini keterangan waktunya pun ditanyakan teman-teman ya. Jadi kayak ini Tania bla 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 book in library. Nah, ini teman-teman harus bisa mengerti meaningnya supaya bisa menentukan dulu tensesnya apa. Kalau ini kan ceritanya tentang daily activity ya. Jadi akan jadi mana? Oke, B. Tania reads book in library. Oke, good. Nah, kemudian, ini kita masuk ke bagian yang sulit. Bagian yang sulit ngapain? Di bagian yang sulit itu ada bagian correction. Mengoreksi kalimat-kalimat yang salah ya. Jadi ini kalimatnya salah. Seperti, how much kelereng did you having? Gimana harusnya benar? Ya, yang betul adalah how many marbles do you have? Karena kelerengnya harus kita ganti ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Jadi, marbles. Jadi, di bagian correction ini nanti saya lebih fokus ke bagian how much dan how many saja ya. Kemudian di bagian yang terakhir ada bagian descriptive text karena teman-teman belajar tentang descriptive text ya teman-teman ya. Oke, di dalam descriptive text ini nanti akan ditanyakan mana kalimat yang identification, mana kalimat yang physical appearance, dan mana kalimat yang karakteristik serta reasonnya. Kalau identification yang mana yang ini? Oke, betul yang Firsta was born at April 28, 2000 and yes, 2060 ya. Oke, 16. Kemudian ada juga physical appearance. Yang mana physical appearance? Ya, yang physical appearance adalah Firsta has a black eyes. Dan terakhir ada karakteristik and also the reason itu ada di bagian Dude is disciplined person because he always on time and in his doing his activity. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang susah. Jadi kalau yang bagian mudah, teman-teman diminta mencocokkan, menentukan part of speech-nya, menentukan subjek, predikat, dan objeknya. Kemudian di yang sedang, maka teman-teman bahasanya adalah simple past tense dan juga simple present tense, menentukan kata kerjanya kah atau to be-nya ya, nanti melengkapi kalimatnya. Dan di bagian terakhir, teman-teman diminta untuk mengoreksi dan juga membahas, ditanyakan tentang si descriptive text. Oke, teman-teman, sekian videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan good luck for your midterm test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.